فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu umurin muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak terhitung, rahmat serta karunia yang begitu luas kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada nabinya mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala macam bentuk kebaikan yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, dan Allah juga telah menjelaskan segala bentuk macam keburukan yang akan mengantarkan kita ke neraka Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit kebaikan pun melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya. Begitupun dengan keburukan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita dalam kebingungan, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan itu semuanya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua wahyu kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu kitabullah, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam." Nabi mengatakan, aku tinggalkan kalian, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas dua pondasi yang apabila kita mengerjakan, yang apabila kita memegang dua pondasi tersebut, maka kita tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Yang pertama pondasi itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, untuk kita seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita sesegera mungkin untuk memperhatikan kitabullah, untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dua wahyu ini adalah pondasi untuk hidup dan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan untuk kita mempelajari Al-Quran, yaitu kitabullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah jadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafalkan, mudah untuk diamalkan. Yaitu apakah ada orang-orang yang mau mengingatnya, apakah masih ada orang-orang yang mau mempelajarinya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam ayat ini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kepada kita agar senantiasa mempelajari Al-Quran, agar senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kehidupan kita terbimbing di atas dua pondasi ini. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Camkan ini, bahwasanya ada ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mentadaburinya, bagi orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran, bagi orang-orang yang tidak mau mengingat Al-Quran, bagi orang-orang yang melalaikannya, bagi orang-orang yang tidak memperhatikan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Allah mengatakan, apakah mereka enggan? Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Apakah mereka tidak mau memperhatikan Al-Quran?
mentadaburi Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, ataukah dalam hati mereka tertutup, ataukah hati mereka terkunci, ataukah ada gembok-gembok yang mematikan hati mereka. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini pada saat kehidupan dunia. Kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa lam yu'min bi ayatina wala adzabul akhirati adzabu wa abqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengkisahkan, mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Quran, tidak mau memperhatikan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran, maka apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit, baginya kehidupan yang susah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan ia dalam keadaan buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, belum sampai situ Allah katakan, kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada Rabbnya, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah ketika aku hidup di dunia aku dapat melihat? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Subhanahu wa taala membantah ia dengan berkata, sesungguhnya ketika ayat-ayat kami datang kepada engkau, ketika peringatan kami datang kepada engkau, ketika Al-Quran ada di hadapanmu, ketika kami menyuruh membaca Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, engkau mengabaikannya, engkau tidak mau memperhatikan Al-Quran, engkau melupakan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalikal yawma tunsa, engkau akan dilupakan sebagaimana engkau melupakan Al-Quran, sebagaimana engkau tidak mau memperhatikan Al-Quran. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah melanjutkan, wa kadzalika najzi man asrafa lam yu'min bi ayatina wala adzabul akhirati adzabu wa abqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itulah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang tidak mau beriman pada ayat kami. Sungguh azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sangatlah pedih dan sangatlah besar. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan peringatan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa, yang selalu memperhatikan Al-Quran. Barakallahu li walakum, barakallahu fikum, wa jazakum wa ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.